Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak Raden Widodo Haryoko, seorang imam dan pengelola Masjid Santren Bagelen Purworejo, akan berbincang-bincang tentang pedoman kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Bapak Widodo ke Susilawati Susmono Official. Iya. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya Pak. Baik. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya bisa melangkah ke Museum Serat Holistik Kehidupan juga ya Pak ya. Ya. Pak Widodo. Ya. Di dalam aransemen kehidupan Bapak memilih topik untuk disampaikan ya kepada masyarakat tentang pedoman kehidupan. Mengapa mengambil topik itu Pak? Ya, karena ya sebelumnya saya minta maaf ya, mengucapkan salam dulu sama Bu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya karena milih ini dari hati saya sendiri, kehidupan yang terutama dalam masjid, di masjid santren, dengan sama sekali sudah saya anjurkan supaya kehidupan itu bisa terusir di sini, terutama kehidupan dalam masyarakat, kehidupan dalam lingkungan masjid. Kita bisa saling mengerti apa tujuan hidup sebetulnya. Tujuannya hidup yaitu kita harus bisa saling tolong-menolong sesama manusia. Kita pertama kali yaitu terus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu bisa membangun antara masjid sini sama masyarakat, dan juga pada masalah lainnya bisa kita bersatu untuk menuju ke keimanan kepada ketakwaan kepada masjid itu. Ya, alhamdulillah Pak Widodo, dalam topik pedoman kehidupan tentu Bapak memiliki nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai pengabdian kepada masyarakat. Bapak sekian lama mengabdi selama ini untuk menjaga ya di Masjid Bagelen ya, pesantren Bagelen. Ya, nah, apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Susilawati Susmono yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kehidupan dalam masjid ini. Sebetulnya di dalam masjid itu banyak sekali suatu kendala, terutama ke dalam kehidupan sehari-hari di sana. Itu banyak sekali yang kurang pas dalam kehidupannya yang sehari-hari kita lakukan, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk kita berjamaah di masjid juga masih kurang sama sekali. Terus juga kepada mereka sendiri, tahunya kita itu cuman sebagai imam saja, tapi nggak tahu untuk menghidupi keluarga sendiri, untuk menghidupi masyarakat sendiri, bagaimana supaya bisa adanya kehidupan di sekitar sini, biar mereka sendiri untuk menjadikan manusia itu yang di sini bisa makmur, kehidupannya bisa tercapai semua. Yang kita pada petani itu juga akhirnya bisa menyambung kehidupan petani itu. Ya, Pak Wid kan mengabdi ya. Mengabdi itu kuncinya kan, pedomannya kan harus ikhlas ya Pak ya. Pasti ya Pak ya. Kalau nggak ikhlas kan repot ya Pak ya. Nah, benturan ya di dalam kehidupan. Bagaimana cara supaya mengurangi benturan-benturan itu kalau memang keikhlasan itu terjadi benturan di dalam pengabdian itu? Cara mengatasinya bagaimana Pak? Cara mengatasinya untuk benturan-benturan yang di masjid santren terutama ya, itu memang untuk sekian kalinya itu saya bisa bilang memang susah sekali. Karena yang di sana sebetulnya orangnya itu juga susah,
dikasih tahu, terutama kalau mengaji. Ya, kalau mengaji seperti biasa saja, tapi tidak bisa mengamalkannya untuk pengajian itu di sana. Untuk ketakwaan daripada masyarakat itu, takwa kepada Allah bagaimana. Terus kita harus menjaga antara satu dan yang lain itu tidak ada yang namanya menggerendengan itu ya. Itu sampai keluar dari masjid sudah dikasih tahu semuanya, sampai di jalan juga masih ramai aja membicarakan orang-orang lain aja terus. Itu kendalanya begitu. Kan pohon itu kalau punya buah, buahnya jatuh tidak akan jauh dari pohon itu ya Pak. Nah, bagaimana kita mengarahkan kehidupan ini, aransemennya Pak, cara Bapak, pedoman kehidupan Bapak supaya kita tidak melupakan leluhur kita. Bagaimana Pak cara Bapak menyampaikan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak boleh lupa dengan kakek nenek moyang kita. Monggo Pak. Ya, pertama kita sudah bilang sama orang-orang yang ada di sana, marilah kita sering ke masjid bersama-sama bareng-bareng, sholat berjamaah bareng-bareng. Nanti di sana banyak sekali kita juga mengutarakan hal-hal yang tadinya nggak tahu bisa tahu dalam keimanan bagaimana. Ya, bagaimana manusia kukuh dalam bertakwa, dalam istiqomah ya untuk menjalani semua hal yang dipedomani ya. Apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Bagaimana menurut pandangan Bapak kalau ini tidak dilakukan, ibarat bangunan itu roboh Pak? Bagaimana Pak? Ya, itu sangat prihatin sekali kalau di masjid saya. Terutama di masjid saya itu sangat prihatin sekali untuk mengubahnya itu. Kita harus benar-benar sabar dan kita sampaikan kejujurannya bagaimana. Terus untuk silaturahmi juga bagaimana itu sudah saya berikan kepada mereka. Tapi kita sama-sama mengaji di situ, marilah kita sampaikan bagaimana yang baik, mana yang jelek. Bagaimana cara pola pengkaderan agar sesuai dengan pedoman yang ditanamkan oleh kakek nenek moyang di dalam mengemban amanah itu, kira-kira bagaimana pakemnya Pak di masjid yang Bapak selama ini menjadi orang yang melangkah untuk menjaga di situ? Nah, saya sendiri juga saat ini walaupun saya sakit, tiap subuh saya mesti berangkat ke masjid. Tapi paling-paling kalau hari zuhur sama asar itu memang orang lain yang ada di situ. Jadi yang ada di situ subuh itu yang paling berat. Bapak kan mengerti sejarah masjid tersebut ya. Apakah itu disosialisasikan ya Pak supaya tetap tertanam nilai-nilainya? Sekarang masih saya sudah untuk di masjid itu sudah jelas, karena katanya ada yang bilang ini adalah termasuk gurunya Pangeran Diponegoro. Iya, sejarahnya tanya itu nggak boleh disamakan sama yang lain-lain. Pak Widodo sekarang usianya berapa Pak? 73. Subhanallah Pak ya. Diberi luar biasa ya, masih nikmat ada luar biasa ya Pak. Alhamdulillah sampai seusia ini masih memikirkan orang-orang yang ada di sekitar Bapak, bagaimana pedoman kehidupan itu tidak luput ya Pak ya. Tidak hilang ya. Takwa, ikhlas itu terus Bapak dengungkan ya di masjid tersebut. Kita harus ikhlas, kita harus bisa sabar sampai tawakal segala itu. Jadi pedoman kehidupan itu menurut pandangan Pak Widodo, kalau tidak dilakoni pedoman itu hanya sekedar buku catatan. Buku catatan aja, itu nggak ada artinya. Kalau kita udah ikhlas ya udah di situ aja. Walaupun kita dibilang gimana itu Pak Widodo nanti imam di situ, ya itu aja. Kalau imam cuman itu aja. Lah, ada sendiri imamnya itu. Ada yang tadinya bilang ini harus ada kunut. Ya memang mbah saya itu pernah bilang kalau di sini harus ada kunut. Nah, saya
Itu saya jalankan situ pagi, subuh mesti saya kunut. Pernah saya sampaikan, kok siapa tuh yang imami kok nggak pakai kunut? Paginya saya dimarahi sama Simbah. Tuh malamnya, waduh ini gimana? Anak nggak mau sholat. Nah, jadinya pagi harus bangun saya. Bapak mengemban pedoman yang diwariskan oleh leluhur ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak menstabilkan diri Bapak? Kauruh jiwanya, kestabilan daripada mental dan spiritual Bapak sendiri, bagaimana cara mengatasinya karena terkait dengan orang banyak? Terkait sama orang banyak itu ya kita harus sabar dan kita harus bersyukur. Apa yang menjadi ucapan saya mudah-mudahan bisa terlaksana dan kita harus berusaha sampai akhir hayat. Sampai itu niat Bapak ya, sampai meninggal dunia. Terus istiqomah di situ. Itu yang Bapak sampaikan ya. Dari kecil saya karena cuma satu-satunya. Yang lain jauh ya Pak ya. Nggak ada saudara. Nggak ada lagi ya satu. Saudara cuma satu saya sendiri. Itu harus saya legowo lah. Ya karena cuma saya sendiri ya gimana lagi, harus tanggung jawab. Karena udah ada tanggung jawab saya dari simbah saya sendiri juga cuma satu-satunya cuma saya yang ada di situ. Karena kamu yang suruh sini kok nggak mau, saya diajar sama Mbah Simbah. Diajar sampai mati-matian. Zaman kelas SMP sampai hampir meninggal ya. Hampir meninggal udah diajar sama Simbah. Karena saya waktu itu masih SMP belum tahu kalau masjid itu sangat rawan sekali. Sudah sholat tapi belum wudu waktu itu. Makanya sudah diajar sama Simbah, kurang ajar kamu. Bocah orang ngerti ya, sudah diajar gitu. Baru sekarang sadar kalau ini sudah kehendaknya Allah, kita harus di situ, kita harus tanggung jawab itu bisa. Kalau ada apa-apa keluarga dan saudara-saudara, tetap saya yang harus berani maju di depan. Kalau ada apa-apa juga sabar di depan. Makanya kalau ada perubahan gitu, nggak tahu pamit saya, ya terserah monggo. Tuh. Harus ada saya dulu. Banyak perubahan-perubahan tanpa musyawarah atau bagaimana Pak? Iya, tahu-tahu dari sana udah ada daftar nama takmir, ada nama semua, ada kiainya udah ada, tapi nggak tahu ada persetujuan sama sekali dari keluarga ya. Dari keluarga, terutama saya yang masih ada di situ. Perubahan tapi kalau pakemnya dijalani kan tidak apa-apa Pak. Ya itu demi kemajuan lingkungan semuanya dan kebaikan semua. Itu asalkan tidak jauh dari pedoman awal ya. Nah itu harus saya kencengi itu memang. Sama kiai-kiainya yang tua-tua di sana memang kenceng itu. Pedoman yang awal harus kita kencengi. Tidak bisa lepas dari hal yang itu. Karena itu kan bukan sembarangan masjid itu kan ada masjid yang keramatnya istilahnya, ada petuah kunonya masuk dalam tataran itu. Termasuk tulisan Arab, Soko itu udah ada. Pedoman-pedomannya sudah ada. Mana nggak berani ikut. Ya orang ramelu apa sepenuh baik. Ada yang gitu. Bapak seusia sini masih mikirin hal-hal substansi ya? Masih ya. Masih tetap itu. Harusnya walaupun nanti itu 1 tahun udah berhenti, udah yang semuanya 1 tahun. Terserah kan untuk 1 tahun nggak jadi ketua nggak masalah beneran. Banyak yang berjalan di luar pakem atau tetap pakem? Ya ada yang sebagian pakem, ada yang sebagian ya. Maksudnya yang kebiasaan masa lalu dari awal kan terus-menerus dilestarikan, yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya kalau tambah baik silakan, berarti yang baik tadi ditambah lagi. Tetapi kalau baik menjadi yang tidak baik itu kan tidak sesuai dengan pakemnya. Itu kan dilakukan ya Pak ya. Nah itu dilakukan tapi secara ini kalau saya nggak boleh nggak jadi, tetap lah. Tuh.
Pak Widodo 73 itu bagaimana menstabilkan jiwa Bapak sendiri ini Pak, supaya Bapaknya tidak banyak mikir nanti kalau pada saat pulang kita siap kapanpun. Ya, persiapan itu sudah saya siapkan dari dulu. Setiap saya sakit, di malam hari juga di rumah itu saya membaca Quran. Untuk ke masjid saya siap setiap waktu subuh itu yang terutama. Yang subuh terutama Bapak selalu karena diingat menjadi contoh ya. Contoh itu subuh itu paling susah sekali. Paling susah. Subuh itu anak satu yang setiap harinya itu datang. Itu adalah masih murid saya dulu. Itu istiqomah sekali. Sekali nggak masuk ya udah nggak ada. Apa itu menjadi keresahan Bapak? Enggak ya. Tapi itu enggak. Tapi tetap saya jagoin. Oh, kudu semangat gitu. Nanti kadang-kadang saya kasih ongkos, sangu gitu anak itu. Bapak sampaikan nggak kepada masyarakat bahwa masjid yang Bapak jaga ini selama ini bukan hanya sekedar masjid untuk kita ibadah, tetapi sejarah budaya yang sudah tertanam untuk leluhur menanamkan benih-benih supaya tumbuh. Ini disampaikan nggak Pak? Ya disampaikan. Itu harus saya sampaikan. Ya. Sudah jelas ini masjid itu adalah leluhur daripada kita itu ada yang menjadi termasuk gurunya Pangeran Diponegoro. Itu ya sudah saya tahu tuh baru kemarin ini karena guru Pangeran Diponegoro di sini namanya Mbak Kasribat atau Ahmad Baidowi ya di sini. Makanya daripada itu untuk masyarakat sendiri harus bisa tahu bagaimana caranya untuk menguri-uri masjid ini yang untuk baiknya supaya kita bisa menjaga kelestarian masjid ini dan makam ini juga menjadi cagar budaya. Yang menjadi cagar budaya adalah nggak cuma masjidnya aja, makamnya juga sudah menjadi cagar budaya. Sudah cagar budaya. Jadi kita harus bisa semua lingkungan itu. Semuanya. Kalau yang beduknya jadi cagar budaya, tapi tidak di situ lagi. Ya, beduknya itu bukan. Cuman masjidnya aja. Masjidnya saja. Cagar budaya. Kalau makamnya sudah menjadi cagar budaya mulai 1 Oktober besok. Terus makam adalah sudah menjadi cagar budaya gitu. Ya. Bapak punya teman untuk musyawarah, untuk kompromi dalam memakmurkan lingkungan dan masjid itu, adakah temannya Pak? Ada ya. Yang tadinya dulu ikut tadi ketakmiran yang dulu itu enggak ikut yang sama sekarang. Ya, masjid yang bersejarah kita jaga sama-sama ya Pak ya. Ya itu. Itu ya Bapak ya selalu menanamkan itu ya. Saya tanamkan itu. Ya. Alhamdulillah Pak Widodo sudah menyampaikan apa saran dan ininya Pak kepada masyarakat Pak, saran yang paling mendasar yang ingin Bapak sampaikan di podcast Aransemen Kehidupan dalam Pedoman Kehidupan ini secara umum Pak ya. Jadi secara umum adalah 5 bagian. Pertama, keimanan atau ketakwaan itu harus kita tanamkan kepada kita sendiri. Terus nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan itu kita harus kita tanamkan. Iya. Menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan apa saja. Terus nomor 3, kejujuran atau integritas. Integritas itu mengucapkan tindakan agar resmi sama dengan sesuai dengan kebenarannya. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungannya itu. Yang kelima, kerja keras. Lalu nomor 6, kesederhanaan atau bersyukur. Kesederhanaan itu atau bersyukur itu kita harus bersyukur untuk apa yang dapat terima. Kita harus bersyukur, alhamdulillah bisa dapat ini, jadi mana saja kita harus bersyukur pada itu. Itu yang bisa saya. Di dalam pedoman kehidupan kan kalau kita sebagai ibaratnya pohon kehidupan, akar
batang dan daunnya, dimanapun berada kan kita manfaat. Buahnya manfaat, ranting-rantingnya, daun-daunnya semuanya manfaat. Saling menguatkan ya Pak ya. Saling menguatkan. Apa harapan Bapak di dalam urusan terkait dengan warisan sejarah dan cagar budaya ini? Warisan dari cagar budaya adalah kita harus bisa memanfaatkan apa istilahnya masjid sebaik-baik mungkin, dan kita harus melestarikan bagaimana kita membangun masjid ini untuk mengupi-upi asalnya ngaji marai sama anak-anak tetap berjalan dengan baik ya. Masih berjalan baik. Ya, alhamdulillah Pak Widodo, banyak sekali yang ingin Bapak sampaikan, tapi karena waktu kita terbatas di dalam aransemen kehidupan, ada aransemen lagu yang diaransemen oleh Mas Idris Sardi, ada Hendri Lamiri dan banyak lagi serta masterpiece-nya. Apa Pak Widodo pernah mendengar lagu di aransemen kehidupan Susilawati Susmono? Saya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap nanti terkait dengan lagu yang ingin Bapak sampaikan itu, kata kuncinya apa? Coba. Apa misalnya saling mengasihi atau pasrah atau apa saja kata-katanya, nanti tinggal kita dengarkan aransemennya oleh almarhum Mas Idris Sardi atau siapapun, nanti Bapak sebutkan kata kuncinya. Bapak ingin menyebutkan satu kata kunci apa, nanti kita arahkan kita yang ingin saling closingnya. Saling mengasihi. Kita hidup ini akhirnya berusaha maksimal tapi pasrah. Misalnya kita sudah maksimal, kalau tidak pasrah kan bahaya. Ya, tapi alangkah baiknya kita maksimalkan pekerjaan kita. Itu kata kuncinya kelihatannya kan seperti itu. Bapak masih belum puas kalau usaha ini belum maksimal. Cara kerja yang masih belum pedomannya belum maksimal. Semua yang kita lakukan belum maksimal. Nah, kalau sudah maksimal kita pasrah kan Pak. Kata kuncinya itu. Iya, itu. Kita gitu. Belajar dari burung Pak. Burung saja integritas Pak, jujur Pak. Bagaimana manusia Pak? Kan burung terbang rame-rame, mereka menunjukkan integritas, membentuk piramid di atas laut. Bagaimana manusia ini terbang? Harus integritas kan ini? Kejujuran kan. Jadi Bapak ingin sekali kelihatannya menyampaikan hal ini. Jangan sampai ini tidak integritas, pecah, retak. Yang sudah ditanamkan kakek nenek moyang selama ini di dalam begelen ya. Semua itu menjadi rusak gara-gara tidak integritas. Nah, integritas ini terus dijaga sampai akhir hayat kita semuanya. Kan begitu ya. Bapak ingin satu saja yang kata kunci, apakah yang A, B, dan C? Misalnya pasrah, saling mengasihi, kasih yang suci, atau apa yang ingin Bapak capai? Pesan Bapak. Kejujuran dan bersatu, kita akan menjadi kuat. Bapak ingin sekali ya di masjid ini yang Bapak selama ini lakoni di sini ya, disemai, dipupuk, dirawat ya selama ini ya Pak Bapak ingin sekali kuat dan bersih dari godaan setan. Itu yang paling sulit. Gitu ya Pak ya. Paling sulit itu. Jangan sampai bisa kita terhasut kepada omongan-omongan orang yang kira-kira nggak bisa tanggung jawab. Prasangka yang buruk harus kita buang gitu aja. Harapan Bapak nanti lestari masjid itu sebagai cagar budaya dengan berpedoman pada yang substansinya, tapi tidak luput dari maksimal melakukannya. Pedoman dan yang di esensinya sejalan. Bisa jalan. Integritas Apa kita demi persatuan ini kita dengarkan inginnya satu kata kunci tadi, belajar dari burung saja saling mengasihi, atau apa? Belajar dari burung yang selalu integritas. Silakan kita dengarkan saling mengasihi. Saling mengasihi.
ingin ku senandungkan lagu cinta. Indahnya rasa kasih antara mereka, saling bersama dalam suka duka. Wahai manusia, bersyukurlah, engkau ciptaan Tuhan yang sempurna. Coba renungkan, sudahkah saling mengasihi antara sesama kita? Indahnya rasa kasih antara mereka, saling bersama dalam suka duka. Wahai manusia, bersyukurlah, engkau ciptaan Tuhan yang sempurna. Coba renungkan, sudahkah saling mengasihi antara sesama kita? Pak Widodo, usia Bapak kan 73 tahun. Saya 59 tahun. Iya. Mari kita kan tidak mau membuang-buang waktu kita. Iya. Belajar dari burung saja, saling mengasihi, tidak saling sikut-menyikut. Iya. Bagaimana closing Bapak untuk masyarakat, Pak? Monggo, Pak. Saling mengasihi, tapi jangan juga saling tolong menolong sesama manusia itu sendiri. Yang untuk membutuhkan bisa harus kita tolong. Sama kalau ada yang kelaparan juga kita bantu. Iya. Nah itu harus kita bantu. Itu ya. Jadi kata kuncinya saling mengasihi sesuai dengan lagu tadi. Bapak ingin saling membantu di antara sesama kita. Iya. Yang kelebihan, yang positif, negatif, semuanya kan tidak ada listrik kalau tidak ada pertemuan kabel positif dan negatif. Jadi Bapak ambil hikmahnya. Mungkin ada yang negatif positifnya dalam sisi ini, tetapi positif negatif dalam sisi yang lain. Supaya kita bersinergi dan bercahaya, wordnya lebih gede, kita bergotong royong dalam mencapai tujuan kita bersama. Ya itu bisa tujuan kita. Ya tujuan itu. Bapak ada sesuatu yang Bapak tuju. Semoga tercapai ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah untuk sampai susah pun bagaimana tetap saya berjuang. Alhamdulillah. Ya amin Pak. Mudah-mudahan tercapai ya cita-cita Bapak. Amin. Dalam aransemen kehidupan, dalam pedoman kehidupan. Segala persoalan